Seorang maklar mobil bernama Edi Suwanto berusaha keras untuk menolong sahabatnya Henry Taryatmo. Selama perjalanan menuju Wonogiri, Edi meyakinkan Henry bisa memberikan solusi. Saat itu, Henry terjepit tunggakan utang yang sudah lewat batas waktu. Lantaran menemui jalan buntu, Henry pun nekat menggadaikan mobil yang disewanya beberapa hari lalu. Sebagai sopir taksi online, inilah cara paling praktis, bukan yang lain. Mobil yang digadai berstatus milik temannya, Satya Arif Ulama, 4,2 juta rupiah harga sewanya. Kamu tenang saja Henry, temanku yang di Sendang Hijau pasti akan bantu. Karena dia sangat percaya sama saya. Iya Di, ini aku nanti minta tolong banget ini. Karena aku udah nggak tahu harus gimana lagi ini, udah terpaksa. Gini, pokoknya nanti kamu diam saja. Biar aku yang bicara, semuanya akan beres. Mobil ini akan aman. Yang penting, kedua belah pihak sepakat. Iya. Yang penting, kita pulang bisa bawa uang, aku bisa bayar utangku, Di. Iya, Hen. Santai aja ya. Henry berharap penuh pada ucapan Edi tanpa ragu. Meski dibayangi resiko perbuatannya melanggar hukum, Henry sudah mafum. Di Duku Keblokan Desa Sendang Ijo, Henry dipandu Edi Suwanto bertemu dengan seseorang bernama Saimo. Setelah Saimo puas memeriksa kendaraan, Edi mulai mengajukan penawaran dengan imbalan bunga 10% termasuk dalam nominal uang tebusan. Bagaimana Mas? Mobilnya masih bagus kan? Bisa bantu kan Mas? Jadi untungnya buat saya apa, Mas? Begini Mas, begini. Saya kesini untuk membantu Henry. Henry ini sangat butuh sekali uang Mas. Kasihan sama dia. Anak dan istrinya sekarang ini lagi menunggu kabar baik dari dia. Iya Mas, jadi gini. Kalau saya sama Mas Edi kan udah kenal baik. Iya. Sementara saya sama Mas Henry kan baru kenal ini. Iya. Jadi jaminan untuk saya tuh apa? Mas Edi jaminannya. Iya. Saya yang jadi jaminannya. Jadi begini Mas. Mobil ini mau digadai senilai 32 juta rupiah. Itu pun sudah termasuk komisi saya 500.000. Lalu mobil ini akan ditebus dalam jangka waktu 1 bulan dengan bunga 10%. Bagaimana? Besar kan Mas untungnya? Ya udah. Tapi Mas Edi jadi jaminannya ya? Iya. Saya yang jadi jaminan. Kalau gitu sekarang dibuatin kwitansinya deh. Henry akhirnya bisa bernafas lega setelah berhasil menggadai mobil temannya seharga 32 juta rupiah. Menggadai barang milik orang. Terbelenggu lingkaran setan, Henry melunasi tunggakan utang dengan hasil uang gadaian, melahirkan lagi utang baru demi menutupi utang yang lebih dahulu. Gali lubang, tutup lubang. Ini uangnya. Saya percaya sama saya dia. Iya Mas. Ian, mobil ini masih sama saya juga kan? Iya. Saya takut, Pak. Mereka datang lagi terus ngamuk. Kasihan ibu, Pak. Sampai ketakutan kayak gitu. Iya, Bu. Ini aku juga lagi bingung juga. Mau nyari-nyari pinjaman lagi. Cari pinjaman lagi. Terus sampai kapan, Pak? Kita bebas bayar utangnya. Makanya Bapak tuh harus lebih giat lagi kerjanya. Jangan kerjanya cuma main online aja. Ingat umur, Pak. Iya, Bu. Iya. Bapak bakalan kerja lebih giat lagi. Toh sekali-sekali tuh dengerin omongan istri. Setelah 30 hari berlalu, Henry kembali diburu. Seperti menyunggi bara api di atas kepala sendiri, Henry sedang pusing 7 keliling mencari solusi. Istrinya Titik pun bercerita
bahwa 2 orang mengaku teman Henry kembali sambangi rumah, menagih janji untuk menebus mobil yang digadainya. Henry yang lelah menjadi lengah. Ia tiada waspada, bahaya sudah menunggu di depan pintu rumahnya. Woi, Henry! Mau kemana kamu? Ampun mas. Masuk rumah! Ampun mas, tolong saya mas. Kapan kamu mau tebus mobil kamu? Atau mau dijelaskan di kantor polisi? Sabar, Mas Haimo sabar. Jangan pakai kekerasan. Saya tahu Henry, dia pasti akan melunasi hutang-hutangnya. Omong kosong! Iya mas. Tolong jangan melibatkan polisi mas. Pasti saya bayar mas. Iya, tenang. Pasti saya. Ampun mas, ampun. Tenang mas, tenang. Saya pasti tebus mobilnya, tapi saya perlu waktu. Iya mas, sabar. Jangan pakai kekerasan. Dia pasti melunasi hutang-hutangnya mas. Saya tahu Henry mas. Sabar. Kasih waktu, kasih dia waktu. Oke, saya kasih waktu 1 minggu. Kalau 1 minggu depan tanggal 22 belum ada uangnya, saya laporin kamu ke polisi. Biar sekalian kamu di penjara. Ingat Henry, kamu harus menyediakan uang secepatnya, ya. Dan ingat, kamu punya tanggung jawab anak dan istri. Ingat itu ya. Makasih ya. Makasih ya. Sabar ya. Ingat kamu. Namun seperti menegakkan benang basah, usaha Henry sia-sia sebab tak sepeser pun uang didapatnya setelah 5 hari pontang-panting kemana-mana. Padahal ia harus sedia sekitar 35 juta rupiah. Melayani antar jemput tamunya, si sopir taksi online menyewa mobil Suranto tetangganya. Suranto teman karib sedari kecil hingga mereka dewasa. Henry merasa sudah melakukan segalanya, namun hasil seharian berjerih payah sama sekali tidak mendekati jumlah uang yang dibutuhkannya. Sesuai map ya mbak ya? Iya, sesuai map ya Pak. Sini ya mbak ya? Bener mbak? Tanggal 22, tenggat waktu kedua sudah di depan mata. Namun di tangannya, uang yang terkumpul belumlah mencapai 35 juta rupiah. Pikirannya kusut karena penyesalan dan rasa bersalah. Bila mencari pinjaman mustahil pula. Tidak ada lagi barang jaminan yang bisa digadaikannya. Henry putus asa. Namun Henry tak mau masuk penjara.